Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Ibu kirimkan video mengenai materi persamaan garis lurus pada tanggal 26 Agustus 2020 buat yang nggak bisa mengikuti pembahasan materinya dari awal pada saat nge-zoom. Jadi ini dibuatkan kembali. Silakan bisa kalian lihat video berikut ini. Ya, kita bahas mulai dari poin A ya. Jadi yang perlu diingat dalam materi persamaan garis lurus yaitu bentuk umumnya nih ya. Ada bentuk umum yang perlu kalian ingat, yaitu di sini ada Y sama dengan MX plus C ya. Nah, atau kadang ada juga bentuknya yang seperti ini ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini contoh manakah di antara persamaan ini, keempat persamaan ini yang termasuk persamaan garis lurus. Ciri dari persamaan garis lurus itu memiliki pangkat tertinggi untuk setiap variabel hanya satu, enggak lebih dari satu ya. Nah, ini contohnya yang A ini pangkat tertinggi ini ada variabel X sama Y, pangkat tertingginya masing-masing satu. Ini termasuk persamaan garis lurus. Sedangkan yang B, pangkat tertingginya di sini untuk X ini 2, lebih dari 1. Nah, jadi ini bukan persamaan garis lurus karena ada variabelnya memiliki pangkat tertinggi lebih dari 1. Yang C ini merupakan persamaan garis lurus. Nih, untuk variabelnya masing-masing memiliki pangkat tertingginya 1. Yang D ini juga merupakan persamaan garis lurus. Jadi hanya B yang bukan merupakan persamaan garis lurus karena ini ada pangkat 2. Oke, itu untuk yang poin A. Sekarang kita berlanjut ke poin B. Nah, untuk poin B ini menggambar grafik dari persamaan garis lurus ya. Di sini ya, poin B nomor 1 ini cara menggambar grafiknya kita pakai tabel. Nanti akan saya jelaskan juga gimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus tanpa buat tabel ya. Ini ada di contoh yang nomor 2. Nah, sekarang di contoh yang pertama dulu kalau buat tabel. Di sini ada X sama Y. Nah, X-nya ini adalah domain atau daerah asal. Yang mana di sini nih nilainya kalian bebas menentukan ya. Cuma diusahakan dimulai dari bilangan bulat yang negatif, minimal 5 lah ya. Ini kan kalau ini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini ada 6 kolom. Minimal 5 lah ya. Dimulai dari bilangan bulat negatif. Namun untuk contoh ini sudah saya tentukan. Nilai X-nya itu adalah ini, min 4, min 2, 0, 2, 4, dan 6. Jadi kalau sudah ditentukan seperti ini, kalian harus ikutin kayak gini, bahwa nilai X-nya itu ini. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, tadi untuk di nomor 2 itu ya, bentuk persamaan garisnya adalah 2Y sama dengan 3X min 6. Tadi di sini ada X, ini Y, di sini adalah X, Y. Saya ada min 4, min 2, 0, 2, 4, 6. Kita cek. Iya. Nah, ini X, Y ini yang paling bawah. Yang paling bawah ini adalah titik pada bidang koordinat kartesius yang nanti akan kalian gambarkan
ya. Nah, caranya gimana? Ya, tahap yang pertama ya. Ini untuk nilai X-nya minus 4. Kita ikutin di atas. 2Y sama dengan 3. Ini X-nya diganti minus 4. Dikurangi 6. Ini jadinya 2Y sama dengan ini. Jadi 3 dikalikan minus 4 itu min 12. Kurang 6. Maka 2Y-nya sama dengan min 18. Min 18. Kemudian Y-nya berarti didapatkan min 18 dibagi 2, yaitu jadi minus 6. Nah, masukkan di sini minus 6. Berarti di sini nulisnya menjadi min 4, min 6. Sama berikutnya untuk yang X-nya min 2. Berarti 2Y sama dengan 3, X-nya diganti minus 2, kemudian dikurangi 6. Ini jadinya 2Y sama dengan 3 kali minus 2, jadinya minus 6, dikurangi 6. 2Y sama dengan ini jadi utang 6 dikurangi 6 jadi min 12. Maka dapat Y-nya adalah min 12 dibagi 2, hasilnya minus 6. Taruh di sini minus 6. Oh, ini 18 bagi 2 nih 9 ya, salah tuh, salah gitu. Ini min 9 jadi min 4, min 9. Ini jadi titiknya berada di min 2, min 6. Nah, terus dilanjutkan terus sampai ini ya. Nah, sampai sini. Seperti itu. Kemudian nanti tinggal digambarkan ke bidang koordinat kartesiusnya. Ini titiknya udah ada. Ya, ini tinggal dilanjutin. Kemudian, nah, sekarang gimana caranya kita menggambar tanpa menggunakan tabel? Ya, kita gambar tanpa bikin tabel. Jadi di sini, ini kita selesaikan dulu ya. Di sini itu adalah 3Y dikurangi 4 sama dengan 4Y. Kita kelompokkan sesamanya, berarti 3Y. 4Y di kanan pindah ruas ke kiri jadi min 4Y, tandanya berubah. Min 4 di kiri pindahin ke kanan jadi plus. Ini 3 kurang 4 jadinya min Y atau min 1Y sama dengan 4. Nah, Y-nya ini ada negatif, negatifnya kasih ke sini jadi minus 4. Jadi nomor 2 garisnya berada di Y sama dengan minus 4. Sekarang tinggal kita gambarkan. Ya. Di sini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, terus ini di Y sama dengan minus 4. Y minus 4 itu kan berada, minus 4 di sumbu Y itu berada di bawah. Berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini minus 4. Kemudian tinggal kita gambarkan garisnya. Ya. Jadi grafik garis Y sama dengan minus 4 itu seperti ini. Kemudian yang B nih, 2B. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, ini harus kita ubah dulu ya. Ini kita ubah ke bentuk umum ya, ke bentuk umum persamaan garis lurus ya, yang disingkat PGL, yaitu Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Y nya di sebelah kiri. Nah, ini 2Y nya udah di sebelah kiri, berarti tulis 2Y. Terus ini nih sama dengan, terus ini nih yang ada X nya MX, berarti ini nih 4X di kiri, harusnya di kanan, makanya pindahin ke kanan jadi min 4X. Terus ini plus 6. Nah, ini masih 2Y, berarti kalau Y doang artinya ini semua dibagi sama 2 ini, min 4X dibagi 2 terus ditambah 6 bagi 2. Jadi dapat Y nya itu adalah min 4 bagi 2, jadi min 2X plus 3. Nah, kemudian yang perlu diingat ya, ini plus 3 ini artinya berada di titik 0,3. Berada di titik 0,3. Ya. Kemudian yang ini itu ada nilai M, lihat nih nilai M ya. M-nya ke samping sini aja. M-nya itu adalah negatif 2. Negatif 2 doang, ini sama aja negatif 2/1.
ya. Yang artinya ini yang atas nih, yang atas ini adalah nilai pada sumbu Y. Yang bawah ini adalah nilai pada sumbu X. Ya. Yang dibaca ya, ini dibacanya kalau pada sumbu Y nih, sumbu Y itu kan garis vertikal nih, garis tegak. Nah, dia cuma pilihannya ke atas atau ke bawah. Kalau ini sumbu X itu yang mendatar nih, yang horizontal. Pilihannya ke kiri atau ke kanan. Ya. Nah, ini nilai Y-nya negatif. Yang negatif artinya dia ke bawah. Berarti 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah. Terus 1 satuan ke kanan karena X-nya positif. Berarti kalau positif ke kanan. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Nah, ini kita gambarkan. Ini adalah sumbu Y, di sini adalah X. Nah, pertama lihat ini nih. Ini dulu. Di sini menandakan dia berada di titik 0,3. 0,3 berarti 0, 1, 1, 2, 3. Ah, ini 3. 0,3 di sini. Kemudian ya, kemudian nih lihat ini. 2 satuan ke bawah, 2 satuan ke bawah. 1, 2. Terus 1 satuan ke kanan. 1. Ah, 1. Berarti di sini ada 1. Di sini titiknya. Nah, terus tinggal kita gambar. Ya, dari titik ini ke sini. Nah, jadi gambarnya seperti ini, guys, ya. Itu untuk nomor poin B nomor 2B, ya. Nah, terus sama halnya dengan ini nih. Kalian yang C. Sama ya, kita ubah dulu ke bentuk umum ini, yaitu Y sama dengan MX plus C. Kita ubah. Berarti Y sama dengan MX itu berarti ini 3X nya di kiri, pindahin ke kanan jadi min 3X. Min 4 nya di kiri, pindahin ke kanan jadi plus 4. Nah, kemudian kita artikan ini maksudnya apa sih? Ini plus 4 artinya berada di titik 0,4. Ingat ya, 0,4. Kemudian M-nya itu ini. M-nya minus 3. Minus 3 artinya min 3/1. Yang artinya ini berarti berada pada 3 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Ya. Sekarang tinggal kita coba gambar. Sekarang tinggal kita coba gambar. Pertama bikin dulu 0,4. 0,4 1 2 3 4 di sini ya. 0,4 di sini. Kemudian dia bergeser 3 satuan ke bawah. 1 2 3. Nah, terus 1 satuan ke kanan. 1. Nah, sini. Di sini ada 1. Ya. Nah, berarti tinggal kita tarik garis.
Ya, jadi gambarnya seperti ini guys ya. Itu ini untuk penjelasan di poin B nomor 2. Oke, kita lanjut ya ke poin berikutnya, yaitu poin C. Nah, poin C, menentukan gradien. Nah, ini cara menentukan gradien. Jadi, gradien itu perlu diingat, gradien itu disimbolkan dengan M. Nah, tadi di pembahasan sebelumnya tuh di poin B nomor 2 sama nomor 3 itu kan ada Y per X ya. Y per X, makanya ini komponen Y dulu dibagi per X gitu ya. Terus perlu diingat, jika kalian diminta menentukan nilai gradien itu dari grafik. Dari grafik, ini diketahui grafik, berapa sih gradiennya? Ya, diingat, kalau garisnya condong begini, ini artinya condong ke kiri. Dari bawah ke kiri atas, ini kalian ingat bahwa nilai gradiennya itu pasti negatif. Nilai gradiennya pasti negatif. Kalau garisnya condong ke kanan seperti ini, dari bawah ke kanan atas, diingat nilai gradiennya ya. Nilai gradiennya itu adalah pasti positif. Ini pasti positif. Yang ini negatif, yang ini positif. Nah, dibedain ya. Ini condong ke kiri, pasti negatif. Ini garis yang condong ke kanan, nilai gradiennya pasti positif. Ya. Nah, terus yang tadi kalau komponen X atau pada koordinat di sumbu X itu pilihannya ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu dari sini, dari garis ke titik pusat nih, ke 0. Titik pusat itu kan di 0,0. Negatifnya berarti dari garis ke kiri. Nah, dari garis ke kiri itu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan contohnya. Nah, ini dari gradien. Tadi mencari gradien, kita ubah dulu ke bentuk umum ya. Ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Ya, kalau dari sini nih, ini diketahui garisnya nih. Nah, ini langkah panjangnya dulu ya. Jadi nanti kalau setelah ini nih, nanti ada dikasih tahu nih grid solutionnya, langkah cepatnya, dan ini bisa kalian gunakan pada saat ulangan untuk mempersingkat waktu ya, gitu guys. Tapi kalau misalkan latihan soal atau ada tugas-tugas ya, pakai langkah panjang seperti ini ya untuk menentukan nilai gradien, yaitu diubah dulu ke bentuk umum kayak gini nih ya. Nah, jadi ini ada min 4y di kiri, terus sama dengan nih, ikutin. Nah, ini ada x nya, pindahin ke kanan. Ini 2x di kiri, pindahin ke kanan, dia jadi minus 2x ya. Terus ini plus 3, nih plus 3 ini berarti C. C itu apa sih? Konstanta, angka doang, nggak ada variabelnya ya. Jomblo dia, nggak ada temennya, kasihan. Di plus 3 di kiri, pindahin ke kanan jadi minus 3. Jadi ini min 4y sama dengan, terus jadinya y nya sama dengan ya. Nah, ini artinya semua dibagi minus 4. Semua dibagi minus 4 ini ya. Jadi kita dapat min 2x per min 4, terus dikurang ini ya, terus 3 per min 4. Jadi dapat y nya sama dengan, ini minus sama minus, terus 2 per 4 disederhanain jadi 1/2x. Min sama min nih, min sama min jadi plus 3 per 4. Maka nilai gradiennya, gradien itu kan simbolnya M tadi ya. Ini kesimpulannya, jawabannya M nya adalah, M itu adalah angka di depan X. Ingat, M nya adalah angka di depan X setelah diubah bentuknya kayak gini ya. Diubah dulu bentuknya nih kayak gini nih. Dapatlah 1/2.
Jadi poin C nomor 1A itu jawabannya adalah setengah nilai gradiennya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, 1B untuk poin C. Nah, sekarang gimana nih? Suruh nyari grafik manakah yang benar yang mengikuti persamaan garis ini. Ya, kita cuma tinggal milih doang. Langkah cepetnya gini. Kita tuliskan dulu ini nilai gradiennya berapa. Ingat gradien simbolnya M. M itu adalah angka di depan X, yaitu ini 1. Positif 1 nih ya. Gradiennya positif 1. Ingat positif. Nah, nilai gradiennya positif. Kalau nilai gradien positif, maka cari garis yang condong atau miring ke kanan. Garis yang miring ke kanan itu adalah pilihannya antara C atau A. Ingat ya, antara C atau A. Ya, ini udah pasti salah. Kenapa? Karena ini garisnya miring ke kiri. Nih, ini miring ke kiri. Kita cari yang miringnya ke kanan. Kenapa mencari yang ke kanan? Karena ini nilai gradiennya positif. Nah, kemudian selanjutnya adalah lihat titik ini, plus 3. Plus 3 ini artinya berada di titik 0,3. Mana pilihan di antara A dan C yang memiliki titik atau melewati titik 0,3 itu ini. Ya. Ini adalah 0,3. Kalau ini adalah 3,0, jangan terbalik. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang 1C. Nah, ini 1C. Ya. Itu 1C nih. 1C ini cari mana grafik nih dari 4 grafik yang memiliki gradien. Ingat gradien itu adalah M. Gradiennya diminta 3/2. Ingat ini 3/2. Ini positif ya, positif 3/2. Yang artinya 3 ke atas. 3 ke atas untuk Y ya. Terus dan 2 ke kanan. 2 ke kanan. Nah, sekarang kita cek ini, yang ini nih. Ini dari pusat ya, dari titik pusat. Ini adalah dari titik pusat ke sini. Ini 3 ke atas, betul. Ini 3 ke atas. Tapi ini dari garis ya, dari garis kalau yang X. Ini 2 ke kiri. 2 ke kiri. Makanya untuk yang A nilai gradiennya adalah 3/-2. Atau yang gampangnya lagi nih, ini garisnya condong ke kiri. Garisnya condong ke kiri, makanya ini udah pasti negatif. Sedangkan kita mau cari nilai gradiennya yang positif. Nih, yang positif. Mana gradien yang positif gambarnya? Pilihannya antara C atau B. Nih, condong ke kanan, positif. Yang D udah pasti salah. Kenapa yang D pasti salah? Karena garisnya ke kiri miringnya. Kita nyari yang ini nih, positif. Kalau kalian bingung mana garis condong ke kiri, mana garis condong ke kanan, pakai cara ini. Seperti ini, dikasih panah. Lalu kita cek yang B. Ini naik ya, ini naik ya. Naik 2. Berarti ya, ini ke atas 2. Ini ke atas 2 atau 2 ke atas. Nah, ini dari garis ke sini. Nah, jadi dapat M-nya kan ke atas 2, jadi 2/2.
ini 3 ke kanan, 3 ke kanan, berarti 2/3. Nah yang B 2/3 ya. Terus yang ini nih, yang C ini nih cek, ini naik nih, ini naik 3 ke atas, 3 ke atas, makanya buat yang C M nya yang pertama 3, terus ini dari sini ke sini, nah ini 2 ke kanan, dari garis ke sini ini 2 ke kanan, 2 ke kanan, makanya 3/2. Ini benar, jadi jawabannya yang C. Yang D salah. Kenapa tahu salah? Coba kita cek ya. Ini dari sini ke sini, nah ini naik 2, naik 2, naik 2 berarti plus 2 per yang ini, yang X dari garis ke sini, nah ini ke kiri 3, kan dari titik 3 ke kiri 3, ke kiri berarti negatif 3. Nah jadi 2/-3 atau -2/3. Oke, jawabannya yang C. Oke ya, seperti itu caranya mencari manakah grafik yang benar, diketahui gradiennya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masih di poin C tapi nomor 1D. Nah ini nih, ini gampang banget nih ya, M nya ingat dari Y dulu, ini Y nya ke bawah 4, ini 4 ke bawah, 4 ke bawah, makanya -4. Terus ini nih, ini dari garis ke titik pusat, 4 ke kiri, 4 ke kiri, makanya ditulisnya juga -4. Nah -4 dibagi -4 itu jadinya 1, jadi nilai gradiennya 1. Nah untuk yang ini, nah ini juga, ini cari gradien yang positif. Nilai gradien positif ingat yang garisnya miring atau condong ke kanan, berarti jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masih di poin C tapi nomor 2 nya. Nah seperti yang tadi dijanjiin ya, cara cepetnya. Nah, ini kalau lagi ulangan nentuin gradien ya, intinya ini nih, kalau Y sama dengan MX doang berarti nilai gradien itu M itu angka depan X. Kalau bentuknya kayak gini nih soalnya, kalau bentuknya kayak yang ini, yang kedua, Y sama dengan MX plus C, maka berapa sih nilai gradiennya? Sama, M juga, angka di depan X. Nah gimana kalau bentuknya kayak yang ketiga nih? Bentuknya kayak yang ketiga, soalnya kalian suruh nyari gradien. Nah rumusnya itu adalah ini, minus ini udah pasti rumus ya, minus A per B. Nah sekarang langsung kita aplikasikan aja. A nya ini adalah angka di depan X, B nya ini adalah angka di depan huruf Y. Ini contohnya. Nyari gradien ya, gradien simbolnya M, ingat M. Nah nyari M nya tadi ini pakai cara cepet ya, tanpa kita ubah ke bentuk umum seperti yang di awal dijelaskan ya. Tadi menggunakan langkah-langkah, sekarang kita mencoba menggunakan langkah singkatnya, dan ini digunakan hanya pada saat ulangan, misalkan pilihan ganda ya, seperti itu. Jadi rumusnya adalah minus, kemudian buka kurung A per B. Minus ini udah pasti rumus, minus ya. A nya itu angka di depan X 2 per angka di depan Y, B nya minus 4. Minus sama minus itu jadi plus, jadinya plus 2/4. Kita sederhanakan jadinya 1/2 ya. Oke, sekarang poin yang ketiga, nyari gradien nih tapi diketahui 2 titik kayak gini nih. Nah ya, diketahui 2 titik. Oke, jadi ini kita umpamakan aja, misalkan ini X1, ini Y1, berarti ini X2, ini Y2. Nah ini
rumusnya bisa dibolak-balik ya, hasilnya sama aja. Boleh Y2 kurang Y1 dibagi atau per X2 kurang X1, atau kebalikannya juga sama. Kita nyari gradien kan, nyari gradien. Gradien simbolnya itu M. Ingat, gradien simbolnya M, simbolis. Rumusnya saya mau pakai yang Y2 kurang Y1 aja deh, yang biasa dipakai. Y2 nya berarti di sini minus 2 dikurang Y1 nya itu ini 7 per X2 nya 2 dikurang X1 nya minus 4. Berarti ini utang 2, utang lagi 7, hutangmu jadi 9 per ini minus sama minus, minus sama minus jadinya plus, jadi 2 tambah 4 6. Kita sederhanain bagi 3 semuanya, jadi min 3 per 2. Nah itu nilai gradiennya, nilai gradien untuk poin C nomor 3. Nah sekarang kita ke ini nomor 4 ya, masih di poin C, nyari gradien nih. Persamaan yang grafiknya saling sejajar. Mana yang saling sejajar ya? Sejajar, perlu diingat, kalau sejajar dia akan syaratnya ya, syaratnya ini dia punya nilai gradiennya sama. Kalau sejajar gradiennya itu harus sama. M1 sama dengan M2. Maksudnya apa? Gradien garis pertama nilainya sama dengan gradien garis yang kedua ya, dan seterusnya. Kita cek dulu, kita cari dulu nilai gradiennya ya. Nah ini nih, tadi rumusnya M sama dengan, pakai cara cepatnya aja ya. Nah gini, nggak usah pakai yang bentuk umum. Minus A nya itu angka depan X itu 8 per B nya itu angka di depannya itu minus 2. Ini minus sama minus jadi plus, jadinya 8 per 2, ini sama dengan 4. Oke, selanjutnya yang ini, yang bentuk kedua, berapa dia gradiennya? Berarti minus A nya berarti angka depan X itu 12 per B nya angka di depannya itu 6, jadinya minus 12 bagi 6 itu adalah minus 2. Nah sekarang yang bentuk ketiga, bentuk ketiga berarti pertama minus dulu. A nya itu adalah angka di depan X min 12 dibagi angka di depannya itu 3. Minus sama minus jadinya plus, jadi ini 12 per 3 sama dengan 4. Nah terus cari yang bentuk keempat, M nya bentuk keempat itu pertama minus dulu. A nya itu adalah angka di depan X itu 6 per B nya itu adalah angka di depannya itu 3 plus 3. Nah ini 6 bagi 3 2 dikali minus, jadinya minus 2. Nah mana yang sama? Yang sama ternyata itu adalah poin 1, bentuk 1 sama dengan bentuk 4 ya. Jadi jawabannya ke sini, kesimpulannya bentuk 1 sama dengan bentuk 4 ya, dan 1 sama dengan 3, salah lihat nih, 1 sama dengan 3 ya, ini ya 3, 1 sama dengan 3. Bentuk yang kedua sejajar ya, sejajar dengan keempat. Jadi bentuk yang pertama sejajar dengan yang ketiga, bentuk kedua sejajar sama yang keempat. Itu untuk syarat suatu garis sejajar, dia memiliki nilai gradien sama. Ini gradiennya sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu di pembahasan C nomor 5. Nah, di nomor 5 ini tadi kan sejajar ya. Sekarang dia kalau tegak lurus. Kalau tegak lurus nih ya, syaratnya nilai gradiennya itu adalah sifatnya berkebalikan. Ingat ya, kebalikan. Ingat, kebalikan kalau tegak lurus ya. Apa sih maksudnya kebalikannya? Ya tinggal dibalik aja gitu ya. Tandanya juga kebalikannya, lawan tandanya.
Jadi intinya M1 kali M2 dia hasilnya sama dengan minus 1. Nah ini istilahnya nih ya. Sekarang kita coba cek yang A dulu ya. Buat yang A, ini diketahui garis G tegak lurus garis H ya. Kalau tegak lurus tuh begini ya nih. Nah garis G tegak lurus garis H. Kemudian diketahui lagi gradien. Gradien kan tadi simbolnya M ya. Gradien garis G kita tuliskan MG. Berapa? 2 1/3. Kita ubah nih ke pecahan biasa. Pecahan biasanya jadinya ini dikali dulu. 2 kali 3 6 tambah 1 jadi 7/3. Dah. Terus yang ditanya adalah gradien. Jadi gradien garis H, jadi kita tuliskan MH. Gradien garis H kan tadi untuk tegak lurus syaratnya itu adalah kebalikan, ciri-cirinya kebalikan. Nah MG nya kan positif nilainya, berarti MH nya lawan tanda positif itu negatif. Kebalikan, ini tinggal dibalik aja jadi 3/7. Nah ini jawabannya. Oke, kemudian sekarang yang B. Nah, yang B ini garis K ya. Garis K tegak lurus sama garis PQ. PQ. Ya. Nah, ini berarti kita cari dulu nilai gradien yang melalui garis PQ. MPQ, gradien garis PQ. Ini kan ada 2 titik ya, kayak tadi tuh ya. Ini kita misalkan ini X1, ini Y1 berarti ini X2, ini Y2. Rumusnya tadi itu kan nyari gradien nih. Kalau ada 2 titik kayak gini, itu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Dibalik boleh nggak? Boleh, tadi kan udah dijelasin ya, dibalik itu boleh. Hasilnya pun sama. Kalau beda, perlu dicek lagi, mungkin ada kesalahan dalam menghitung. X2 nya minus 6 dikurang, ini Y2 dulu ya. Y2 nya 8, saya pakai Y2 dulu soalnya. Dikurangi Y1 nya itu minus 7 per X2 nya itu minus 6 dikurangi 4. Ini jadinya 8 tambah 7 itu 15 per ini utang 6 utang lagi 4 jadi minus 10. Kita sederhanakan jadinya minus 3 bagi 5 ya, 3/2. Dah. Terus jadi gradien itu M. Gradien garis K jadi nulisnya MK. Tadi ingat, karena tegak lurus, syarat tegak lurus dia adalah berkebalikan. Ini MQ-nya negatif, lawan tandanya jadi positif ya. Kalau positif nggak usah ditulis positif gini ya. Nah, langsung aja angkanya. Terus kebalikan dari 3/2 jadinya 2/3. Nah ini jawaban untuk yang nomor 5B. Oke, itu saja dari saya penjelasan replaynya ya. Untuk materi sebelumnya ini tentang persamaan garis lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.